menjelaskan sedikit materi mengenai psikologi perkembangan kehidupan beragama. Nah, proses perkembangan kehidupan beragama ini dapat dikatakan cukup unik dibandingkan dengan aspek-aspek perkembangan dalam diri manusia yang lainnya. Karena aspek-aspek kehidupan manusia pada umumnya mengalami peningkatan dari masa kanak-kanak sampai masa remaja dan masa dewasa. Tetapi kemudian lama-kelamaan akan mengalami penurunan. Tapi tidak demikian dengan perkembangan kehidupan beragama, karena dapat dikatakan bahwa grafik perkembangan kehidupan beragama itu cenderung lebih meningkat. Selanjutnya ada keberagaman pada masa kanak-kanak. Mekanisme psikologis kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang sangat menonjol adalah mekanisme imitasi. Perkembangan aspek-aspek psikologis dan kemampuan yang lain yang berkembang melalui peniruan. Pada mulanya, anak-anak beragama meniru orang tuanya, yang artinya anak-anak hanya akan meniru keyakinan yang diyakini oleh orang tuanya. Jika anak-anak melakukan suatu ibadah, semua itu hanya dilakukan karena meniru orang tuanya saja. Belum ada keseriusan dalam diri anak-anak untuk beribadah seperti orang dewasa. Ada keberagaman pada masa remaja. Kondisi psikologis pada masa remaja ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan beragama mereka. Perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf formal operasional menurut teori Piaget memungkinkan remaja sudah memiliki pikiran yang abstrak, teoritik, dan juga kritis. Mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan, pelajaran-pelajaran agama yang mereka dapatkan pada masa kanak-kanak sudah mulai dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama. Adanya keraguan-raguan dan konflik beragama adalah karakteristik paling umum sebagai ciri kehidupan beragama pada masa remaja yang sangat menonjol. Misalnya, ada remaja yang beragama Islam mulai mempertanyakan mengapa sholat harus 5 kali sehari, mengapa sholat harus menghadap kiblat, kayak gitu. Keraguan beragama yang ditunjukkan dengan munculnya beberapa pertanyaan yang tadi saya sebutkan sering menimbulkan konflik pada diri remaja itu sendiri, seperti antara percaya dan tidak percaya dengan ajaran agama yang dianutnya. Juga konflik tersebut menimbulkan kebimbangan loyalitas terhadap institusi agama yang dianutnya, yang selanjutnya menimbulkan konversi atau perpindahan agama. Ada keberagamaan pada masa dewasa. Pada umumnya, pada masa dewasa, seseorang telah mencapai kemantapan dan kedewasaan baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun tidak demikian halnya dengan kehidupan beragama. Hal ini dapat dikatakan karena masih adanya ciri-ciri kehidupan pada masa kanak-kanak yang dibawa hingga masa remaja dan menetap pada masa dewasa, seperti egosentris dan pola keagamaan yang ritualistik dan superficial. Perilaku ritualistik dan superficial terlihat pada ritual keagamaan. Masih banyak orang dewasa yang melakukan ritual keagamaan adalah sebagai suatu bentuk kebiasaan yang dibawa dari masa kanak-kanak. Dan kecenderungan egosentris terlihat pada doa mereka yang masih mementingkan keinginan sendiri. Penelitian tahap-tahap perkembangan keberagamaan. Para ahli psikologi agama telah melaksanakan berbagai macam penelitian empiris maupun analisis teoritik yang berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan keberagamaan. Penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek keagamaan, yaitu konsep tentang Tuhan, konsep doa, dan identitas agama. Ada konsep tentang Tuhan. Mengenai konsep tentang Tuhan ini, penelitian paling awal dilakukan oleh Harms pada tahun 1944. Penelitian tersebut disimpulkan adanya 3 tahap perkembangan pada anak dan remaja. Pertama ada fairy tale stage atau tahap dongeng. Nah, pada tahap ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun. Biasanya pada tahap ini anak-anak menggambarkan Tuhan itu sesuai dengan cerita yang dia dengar. Yang kedua ada realistic stage atau tahap realistik. Nah, pada tahap ini terjadi pada anak usia 7-12 tahun, yang dimana biasanya anak-anak pada tahap ini menggambarkan Tuhan itu sebagai manusia yang mempunyai mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Ketiga ada tahap individualistic stage atau tahap individualistik. Nah, pada tahap ini terjadi pada anak-anak usia 13-18 tahun. Nah, pada tahap ini terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok anak-anak yang memiliki gambaran Tuhan secara formal. Kedua adalah anak-anak yang menggambarkan Tuhan dengan gambaran
yang bersifat mistis. Ketiga itu adalah anak-anak yang menggambarkan Tuhan itu sebagai simbol-simbol keagamaan. Selanjutnya ada penelitian dari Ronald Goldman. Ronald Goldman juga melakukan penelitian pada tahun 1964. Beliau juga menyimpulkan adanya 3 tahap perkembangan keberagamaan pada anak dan remaja. Pertama yaitu ada pemikiran intuitif operasional. Nah, biasanya terjadi pada anak umur 6-8 tahun. Pada tahap ini itu dicirikan dengan adanya pemikiran yang tidak sistematis dan fragmental. Contohnya seperti misalkan seorang anak ditanya, mengapa Nabi Musa takut kepada Tuhan, lalu anak itu tuh akan menjawab, karena Tuhan memiliki wajah yang lucu. Yang kedua ada tahap pemikiran operasional konkret yang biasanya terjadi pada usia 8-14 tahun. Subjek penelitian Goldman ini lebih memfokuskan pada hal-hal spesifik dari gambar yang ditunjukkan. Tahap ketiga yaitu tahap pemikiran operasional formal atau abstrak. Biasanya terjadi pada usia 14-16 tahun. Pada tahap ini Goldman mengadakan wawancara bersama anak kelompok umur ini, lalu dia mendapatkan bukti adanya pemikiran abstrak dan hipotetis. Ada penelitian dari Diconci. Pada penelitiannya, Diconci meminta anak usia 8-16 tahun berasosiasi bebas tentang Tuhan. Tema respon yang diberikan oleh anak-anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama ada attributive themes. Nah, tema ini banyak diberikan oleh anak-anak usia 8-10 tahun. Di sini mereka menggambarkan Tuhan itu sebagai kumpulan sifat-sifat tertentu yang bersifat konkret antropomorfis. Pada tahap personalization themes, nah, pada tema ini banyak diberikan oleh anak usia 11-13 tahun. Nah, mereka itu melihat Tuhan tidak menekankan pada aspek-aspek fisik, tetapi mereka juga sudah dapat melihat hal-hal yang non-fisik. Ketiga ada interiorization themes. Nah, pada tema ini kebanyakan diberikan oleh anak usia 14-16 tahun. Nah, di sini tuh mereka sudah memiliki pikiran abstrak, juga sudah mulai muncul konsep yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Selanjutnya ada materi mengenai konsep doa. Penelitian tentang konsep doa ini dilakukan oleh Long dan kawan-kawan. Hasil penelitiannya secara umum dapat dilihat ada 3 tahapan, yaitu pertama pada usia 5-7 tahun, pola pemahaman anak tentang doa masih bersifat global dan belum terinci. Kedua terjadi pada usia 7-9 tahun. Anak melihat doa sebagai suatu yang konkret yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu. Ketiga terjadi pada usia 10-12 tahun. Konsep anak tentang doa sudah menunjukkan adanya individualitas dan sudah bersifat abstrak dan terinci. Ada materi mengenai identitas agama. Elkin mengadakan penelitian terhadap perkembangan identitas keagamaan pada anak. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan adanya 3 tahap perkembangan keagamaan pada anak, yaitu pada usia 7 tahun, konsep anak tentang kelompok keagamaan masih bersifat global dan belum terdiferensiasi. Pada usia 7-9 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak telah mampu mengklasifikasikan kelompok-kelompok keagamaan. Pada usia 10-12 tahun, anak sudah menunjukkan pendekatan abstrak terhadap kelompok-kelompok keagamaan. Sekian sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.